Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Baik, Sehat Pak. Pak. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, sehat, Alhamdulillah. sehat. Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Coba Mas Esharwanto untuk memimpin berdoa. Silahkan. Baik, mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap duduk yang baik, berdoa kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, semoga dengan berdoa tadi kita dilancarkan selama pembelajaran hari ini. Sebelum saya masuk, ya Pak Guru masuk ke pelajaran, ini coba perhatikan dulu. Saya absen dulu ya, saya absen dulu. Nih. Coba Mas Esharwanto ada? Hadir, Pak. Ya, Mas Agus hadir? Hadir Pak, ada. Ya, Mas Wenas ini hadir nggak? Izin ke kamar mandi Pak. Hadir. Oh, alhamdulillah. Ya, anak-anakku semuanya di Pak sini. Kulo di absen Pak Iwak. Oh, oke, Mas Andi ada ya? Wah, terima kasih. Ya, Telat itu tadi, Pak. terlambat masuk nih kayaknya ini. Oke. Tadi berangkatnya pagi Pak tadi. Yang tadi pagi sudah sarapan? Siapa ngacung? Saya Pak. Oh, ya, alhamdulillah sudah banyak yang sarapan ya. Ini suaranya kencang-kencang semuanya ini. Ya, ini Pak Guru mau menyampaikan materi yang kemarin kita lanjutkan kembali ya tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang masih arti dari hijrahnya kemarin? Yo. Saya lupa Pak kemarin Pak. Oh ya, ada yang lain. Yang masih ingat siapa? Pak. Yang Mas Dwi lupa apa? Ya, ada yang masih ingat. Yang bisa menjawab siapa? Saya Pak. Ya, monggo. Silakan, Mbak Rofi. Ya, hijrah itu pindah Pak. Oh iya, bagus. Hijrah itu artinya pindah, ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, ya, saksikan dulu ini ya. Ada materi pelajaran dari Pak Guru, bisa disaksikan dulu. Nah, ini tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ya. Nah, hijrahnya Nabi Muhammad ini banyak sekali rintangan ya, banyak sekali rintangan. Coba perhatikan dulu. Ya. Ya, diawali dengan salam dulu ya. Kita lanjutkan tentang alur tujuan pembelajaran ini dulu ya. Alur tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang menjelaskan menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah itu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sampai ke Madinah, dan nanti terakhir anak-anak ya PR-nya nanti membuat alur cerita ya nanti di akhir pelajaran. Selanjutnya pengertian dari hijrah. Nah, tadi udah dijawab oleh Mbak Rofi dari pengertian hijrah yaitu pindah. Nah, di sini saya jelaskan kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan. Nah, meninggalkan atau menjauhkan dari sesuatu yang tidak baik atau bisa berpindah tempat. Nah, selanjutnya secara bahasa hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah.
selanjutnya sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ya. Jadi ada beberapa sebab kenapa Nabi Muhammad itu hijrah. Nah, ini salah satunya yaitu ketika dakwah di Mekah Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah tidak berkembang karena banyak sekali ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu. Selanjutnya terjadinya peristiwa Baiat Aqobah. Selanjutnya permintaan penduduk Madinah yang ingin tinggal bersama Rasulullah. Ya, dengan ketentuan Nabi Muhammad harus pindah ke Madinah. Nah, selanjutnya penduduk Madinah ingin membantu dakwah Rasulullah, ya, dakwah Rasulullah. Selanjutnya perintah Allah, ya, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itu baru Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah. Walaupun dipinta oleh penduduk Madinah, tapi kalau perintah hijrah dari Allah belum turun, ya, Nabi Muhammad belum berani untuk berhijrah. Nah, perhatikan, bisa didengarkan ya? Ya, Pak. Nah, selanjutnya, nah di sini ada kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Ya, yang pertama di awal sebelum hijrah, rumah Nabi Muhammad itu dikepung oleh orang-orang Quraisy dari berbagai perwakilan suku. Ya, salah satunya adalah suku Quraisy, ada suku Khazraj ataupun suku Aus untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, di sini keponakan Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abu Thalib untuk menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad. Ya, tanpa bertanya kepada Nabi, Ali bin Abu Thalib ini langsung menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ya Nabi Muhammad berangkat ke rumah Abu Bakar, ya, berangkat ke rumah Abu Bakar. Nah, ketika sebelum keluar rumah ini Nabi Muhammad ya kayak ada suatu keajaiban, ya, suatu keajaiban yang ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini keluar rumah, tidak ada satupun orang yang tahu, ya, yang mengepung rumah Nabi Muhammad ini nggak ada yang tahu ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini keluar rumah. Nah, itu adalah suatu pertolongan dari Allah. Setelah itu dilanjutkan ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dilanjutkan sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah, mampir dulu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini diawali perjalanan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, sebelum menuju ke Madinah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dulu di Gua Thur. Nah, di sini orang-orang Quraisy ya mengikuti alur telapak kaki onta yang dinaiki oleh Nabi Muhammad ini, ternyata arahnya menuju ke Gua Thur. Sampai di depan Gua Thur, Allah memberikan pertolongan. Apa pertolongannya? Siapa yang masih ingat? Pertolongan Allah untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika di dalam Gua Thur. Ada yang tahu? Saya ingat, Pak. Saya ingat, Ya, Pak. silakan. Itu di Gua Thur ada burung merpati ya, Pak. Terus sama laba-laba yang membuat sarangnya, Pak. Ya. Padahal Nabi Muhammad sama sahabatnya Abu Bakar berada di dalamnya, Pak. Itu, Pak. Ya, bagus. Nah, jadi pertolongan dari Allah ketika Nabi Muhammad berada di dalam Gua Thur adalah yaitu laba-laba yang membuat sarangnya dengan sangat cepatnya, ya, sangat cepat. Terus burung-burung merpati yang bertelur di situ ya, dengan sangat cepat juga karena itu pertolongan dari Allah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini setelah sampai di depan Gua Thur, ya, mereka berpikir, wah, ini nggak mungkin ini Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam sini. Kalau mereka masuk, pasti ini sarang laba-labanya ini rusak dan telurnya ini pasti pecah. Gitu ya. Itu cara berpikir mereka. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka pun mau menunduk sedikit saja atau duduk, ya, Nabi Muhammad akan terlihat dari luar. Tapi mereka ya tidak melakukan itu, tidak mau menunduk sedikit saja. Akhirnya mereka, udah, mungkin mereka sudah berpikir
Muhammad sudah jauh ini ke Madinah, nggak mungkin masuk ke dalam Gua Thur. Nah, di sini ya perjalanan ke Madinah. Perjalanan Madinah ini dilakukan di malam hari ya. Setelah menginap di Gua Thur 3 hari, Nabi Muhammad melakukan perjalanan di kota Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad tiba di Madinah dan disambut dengan sukacita, dengan meriah, dengan senang oleh penduduk Madinah. Dan mereka juga menyambut dengan lagu-lagu ya, dengan lagu-lagu. Salah satunya ini lagunya. Coba perhatikan ya. Ya, coba perhatikan. Ini lagunya Sholawat Badar. Nggak ada suaranya Pak Guru. Gimana lagunya, Pak? Coba Pak Guru yang kita ikuti Pak Guru, kita nyanyi Pak. Nggak ada suaranya Pak, itu videonya Pak. Mungkin Alaina nada alilaina Tola al-badru alaina min syaniyadil wada wajaba syukru alaina mi'ada alillahida Terbit sang purnama kepada kami semua. Wajiblah kita syukuri penyeru pada ilahi. La'al badru alaina min syaniyadil wada. Wajib syukru alaina yada ali dahida. Ya, itu ya adalah sholawat Badar yang dinyanyikan oleh para penduduk Madinah. Ya, selanjutnya alur dari kisah perjalanan Nabi Muhammad. Kapan toh? Kapan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu? Yaitu pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun kenabian. Nabi Muhammad ya dan umat Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, di sini alurnya yang kedua yaitu Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya, yaitu memberitahu telah mendapatkan izin untuk berhijrah oleh Allah ya. Setelah itu Abu Bakar menyiapkan 2 unta ya, satu untuk Nabi Muhammad dan yang satunya lagi untuk dirinya. Yang ketiga ya, yaitu 3 malam Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di dalam gua ya. Dan para tokoh musyrik Mekah sangat kecewa ya, kecewa, mangkel gitu ya. Mereka memberi tugas untuk mencari jejak, untuk melakukan pencarian. Di mana ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi. Ya, alur selanjutnya yaitu di dalam perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad tiba di Quba dan membangun Masjid Quba. Itu masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad. Yasrib yang sejak itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah juga dinamai Thaibah. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad ya, ketika beliau sedang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah ya. Alur yang kelima yaitu kaum muslim yang berhijrah ke Madinah kemudian dikenal dengan kaum muhajirin ya, kaum muhajirin dan penduduk Madinah yang membantu segala perjuangan Nabi Muhammad ya, menyambut Nabi Muhammad, itu disebut dengan kaum Ansor. Ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah hijrah Rasulullah. Apa itu hikmahnya? Siapa yang tahu?
perjalanan hijrah? Belum tahu, Pak. Ada yang tahu? Ada yang ya Mas Andi ada yang tahu? Hikmah hijrah atau Mas Dwi? Belum pernah sih, Pak. Belum tahu, Pak. Oh, belum. Belum Oke. Pak, lupa Pak kemarin Pak. Ini saya lanjutkan lagi ya. Hikmah hijrah Rasulullah. Yang pertama adalah ulet dan tawakal. Ya. Ulet dan tawakal dalam memperjuangkan akidah, dalam memperjuangkan keislaman. Yang kedua, mereka ikhlas dan rela untuk berkorban. Korban meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan harta demi agama Islam, meninggalkan semua yang mereka punya di Mekah. Selanjutnya, bentuk kerjasama. Jadi mereka juga saling bahu-membahu, bekerja sama, saling melindungi, agar orang-orang Quraisy ini tidak menyakiti mereka. Oh. Nah, di sini ada beberapa, maaf ini saya ulang lagi, hikmah yang lain, yaitu bentuk keteguhan. Ya, bisa kalian lihat. Ini saya percepat saja, ya, karena ini terlalu banyak ini ya. Bentuk keteguhan dari Nabi Muhammad dan sahabatnya untuk menunjukkan keteguhan dan kesungguhan dalam menghadapi tantangan dan perlawanan di Mekah. Yang selanjutnya membentuk negara Islam, yaitu hijrahnya ke Madinah menjadi awal dari pembentukan negara Islam pertama di dunia yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sebagai presidennya sekaligus menjadi nabi. Ya. Selanjutnya persatuan umat. Ya, hijrah juga membawa bersama-sama orang-orang dari berbagai suku dan latar belakang, kelompok, etnis, ataupun komunitas di Madinah. Selanjutnya, pembentukan perjanjian Madinah. Terus Nabi Muhammad dan para sahabatnya menggagas perjanjian Madinah ini. Nah, ini nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, yang lain yaitu kesempatan untuk berlatih, berkembang, hijrah, memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berkembang dan menguatkan iman mereka karena mereka tidak bisa berkembang di wilayahnya sendiri yaitu di Mekah. Akhirnya mereka berhijrah ke Madinah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau dibahas semua nggak selesai. Oke, itu dulu pelajaran presentasi atau video dari hikmah hijrah atau perjalanan Nabi Muhammad. Oke, ada yang mau ditanyakan dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad tadi? Pak, saya mau tanya Pak. Oh ya, silahkan Mas Agus. Mas Dwi. Tadi disampaikan Pak hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah ya Pak? Betul. Ya, dari Mekah ke Madinah ya. Nah, itu kalau jaraknya dari Mekah ke Madinah itu seberapa nggih Pak jauhnya Pak? Dekat apa jauh Pak? Kok perjalanannya malam itu loh Pak? Yo aduh no. Wah, berapa Pak? Pak, Ya. monggo Pak Guru. Terima kasih. Kalau dihitung secara matematis ya, kita belum menemukan itu, tapi diperkirakan ya ketika perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah menaiki onta itu kurang lebihnya sekitar 6 hari. Itu diceritakan seperti itu. Ada banyak versi ya, ada yang menceritakan ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 3 minggu, gitu ya, ada juga yang sampai 2 minggu. Nah, itu jadi ya diperkirakan kalau dari Gunung Kidul ke Jogja, tapi memang waktunya agak lama karena yang dinaiki tidak mobil. Ya. Mungkin kalau pakai mobil nggak nyampe 1 hari, gitu ya. Tapi ya kalau dengan kendaraan hewan itu juga perlu waktu. Perlu jeda istirahat atau perlu makan dulu karena saking jauhnya jarak dari Mekah ke Madinah. Dan sebab yang lain, kalau mereka melakukan perjalanan di siang hari, yang pertama panasnya karena harus melewati padang pasir. Melewati padang pasir yang sangat panas dan jarang sekali ada
pepohonan, kalaupun ada itu saja mungkin sulit untuk berteduh. Alasan yang lain kenapa harus di malam hari? Kalau di siang hari mereka mudah ya dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nah, itu ya. Sudah jelas sebabnya kenapa mereka melakukan perjalanan di malam hari dan jaraknya tadi? Mas Dwi? Oh iya Pak, alhamdulillah jelas Pak. Nggih Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Dari mbak-mbaknya ini mungkin kalau bisa menjawab saya jawab sekarang, kalau belum bisa menjawab nanti tak jadikan PR ya. PR untuk Pak Guru karena Pak Guru juga Boleh Pak perlu Guru? belajar. Ya, silahkan mau tanya. Oh, ini kakaknya Pak Dwi ya Tanya, ini. tanya Apa itu, sedikit Pak? boleh Pak Guru? Oh, boleh, silahkan. Ya. Itu kan kalau di gurun pasir itu kan tidak ada air ya Pak Guru. Terus mereka melakukan perjalanan lama sekali. Mereka dapat airnya bagaimana Pak Guru? Sih ya. Jadi kenapa eh, mereka mungkin kalau di padang pasir itu sulit sekali, ya, sulit untuk mendapatkan air. Nah, di awal tadi sudah disampaikan ya di video tadi mereka mampir dulu ke rumahnya Abu Bakar itu ya. Dari rumahnya Abu Bakar ini mereka diberi bekal oleh keluarganya Abu Bakar, salah satunya adalah anaknya dari Abu Bakar untuk membeli bekal minuman dan makanan selama perjalanan. Dan mereka juga sudah memperhitungkan kira-kira perjalanan di malam hari, jalan di malam hari menuju kota Madinah ini tidak begitu panas. Tidak begitu panas. Ketika di pagi hari mereka melakukan istirahat, melakukan perjalanan lagi di malam hari. Nah, mereka sudah menyiapkan bekal itu ya dari awal, dari rumahnya Abu Bakar tadi. Tuh, ada yang lain? Monggo. Beristirahat, Pak. Oh, ya. Tidak ada ya ini. Kalau tidak ada, saya akhiri karena ini udah waktu istirahat ini. Oke, anak-anakku Ya, semua. Ya, anak-anakku semua, mungkin pelajaran tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad ini. Sebelum itu saya berpesan ada PR ya, ini ada PR, silahkan membuat membuat alur cerita seperti apa yang Bapak sampaikan di awal tadi dari perjalanan Nabi Muhammad, sebelum perjalanan Nabi Muhammad sampai di Gua Thur, sampai di Madinah, sambutan penduduk penduduk Madinah itu nanti seperti apa, silakan itu buat, ya, diceritakan saja, ya diceritakan saja, ya paling tidak 1 halaman lah, halaman. Nah, nanti kalian bacakan di depan seperti apa ide-ide kalian setelah mendapatkan pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Gitu ya, siap? Siap Pak Pak. Guru. Ya, Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ini saya akhiri dulu. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi menjelang siang ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah dua mahasiswa yang maju ya. Pak Dwi, Pak Pri sama Bu Rofi coba recordnya di stop dulu. Nanti filenya masuk kemana bisa dicari. Sudah Pak, punya saya sudah saya stop Pak. Sudah masuk kemana nanti sambil dicari ya biar Biasanya masuk mana ya Pak Nasrun? nanti sambil dicari. Pak Pri coba di stop Pak Pri. Biasanya di media dokumen, Pak. Di media dokumen ada folder Zoom nanti. My dokumen kadang masuk. Oh iya, nggih Pak, sudah Pak. Itu
biasanya perlu render segala macam ya. Ya, nggih. Perlu render beberapa waktu, Pak. Rendering, jadi belum bisa langsung dibuka biasanya. Oh iya Pak, sudah ketemu Pak. Iya Pak. Ya. Pak Pri coba di stop, Pak Pri. Nanti masuk kemana? Sudah ketemu belum? Recordnya. Semaput Pak Pri kayaknya Pak. Oh, ini Pak Pri. Masih statusnya masih recording, jadi mungkin ada yang masih belum dihentikan recordingnya. Pak Pri recordingnya coba di stop.